mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Dombamu adalah dombaku, dombaku adalah dombamu. Tak ada masalah. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kalau ada pemahaman keliru, dia dituhankan karena dia juga memiliki domba. Dia dituhankan karena ucapannya, milikmu adalah milikku. Itu adalah kesalahan fatal. Kok bisa kayak gitu? Yes. Bisa dibuktikan? Bisa. Mari kita buktikan. Di dalam pengakuan Yesus, tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun yang mengetahui hari kiamat. Kapan terjadinya? Itu artinya apa? Kecuali Bapa yang ada di surga. Loh. Tadi orang Kristen menganggap milik Bapa adalah milikmu. Milikmu, milik Bapa, oke. Tapi milik Bapa adalah milikmu. Milik Bapa yang Bapa miliki adalah salah satunya, Bapa memiliki pengetahuan kapan hari kiamat. Pertanyaannya, apakah Yesus memiliki pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat? Tidak. Berarti maksud kata Yesus, apa yang menjadi milikmu adalah milikku, itu hanya berfokus kepada domba-domba sesat yang insaf, yang bertaubat di bawah misi penginjilan Yesus. Mereka yang percaya kepada aku adalah milikku dan juga milikmu. Tetapi pengetahuan tentang hari kiamat, pengetahuan tentang hal yang lain, itu adalah milikmu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi tinggalkan pemahaman Yesus itu adalah Tuhan junior. Itu tidak rasional dan terbantahkan oleh Bible itu sendiri. Demikian. Oke Bang. Jika si Maha Penciptanya datang ke dunia ini, mungkin kan tak mungkin gitu Bang Jumal. Iya, betul. Tak mungkin. Iya, tak mungkin. Iya, makanya diutus Yesus ataupun Nabi Isa datang ke bumi begitu. Iya, betul sekali. Betul. Lalu? Ya, kalau menurut umat kita Kristen, dari situlah maksudnya ajaran itu disampaikan Bang, begitu. Maksud saya, Iya. dialah gini Bang, contoh abang Iya. Maha Kuasa. Ya, contoh ini Bang ya. Saya berkuasa. Iya, abang Semua berkuasa, bukan maha kuasa. Berkuasa. Iya. Misalnya berkuasa dalam sebuah perusahaan, ya. Terus? Iya, di perusahaan lah buat Bang. Abang lah yang berkuasa dan saya lah asisten begitu bilang Bang ya. Siap. Nah, dari abang lah saya memberikan kepada karyawan atau murid-murid untuk menyampaikan apa pesan abang, kan begitu Bang? Betul sekali. Ya, dari situlah menurut umat Kristen dia itu Bapa begitu Bang. Karena jika yang Allah Maha Kuasa datang ke bumi ini mungkin ya kalau kita bayangkan ya ngeri begitu Bang. Kadang umat Kristen tak paham di sini, tak paham di antara bos dan asisten begitu Bang. Kalau menurut saya umat Kristen salahnya di situ gitu. Oke. Seandainya dia mengatakan Bapa, bukan berarti dia Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya saya bertanya begitu Bang. Oke, jadi gini, saudara, saya mencoba untuk menalar situasi saya pimpinan, Anda asisten, kemudian Anda kepada bawahan-bawahan yang lain membawa pesan dari atasan Anda, yaitu saya. Iya Bang. Ketika kemudian bawahan saudara mencium tangan saudara, apakah itu sama mencium dengan tangan saya? Padahal Anda adalah utusan saya.
Iya, sama-sama bang. Jadi tangan yang dicium itu tangan saya. Bukan, maksudnya ini kan beda bang. Kalau itu Allah kan maha besar, maha kuasa gitu. Ini Iya. kan kalau kita samakan dengan gini bang, maksud saya aturnya bang Juma ini mengerti. Kalau Allah datang ke bumi, mungkin bumi Mm-mm. tak sanggup menerimanya begitu. Makanya dia Iya. mengutuskan satu umat datang ke satu utusan ke dunia gitu bang. Bukan berarti Yesus itu Tuhan begitu. Kalau akal saya berpikir bang ya begitu. Kadang kan umat Kristen Tunggu, mengatakan tunggu, Yesus tunggu. itu Tuhan begitu. Tuhan yang maha segalanya gitu. Oke, gini. Ya, Ketika ada karyawan yang menganggap Anda adalah direktur utama, mereka itu salah atau benar? benar bang. Seandainya saya direktur. Saya tadi yang direktur, Bang. Aku ngutus asisten adalah Oh ya, saudara. iya iya iya, Setiba Anda di ruangan staf, iya iya. semua karyawan di situ menganggap Andalah yang direktur utama. Itu salah atau benar? Salah bang. Salah, bagus. Ya. Apa yang terjadi dengan orang Kristen hari ini? Kita lihat. Mereka menganggap Yesus itu direktur utama. Iya Tapi di ada situ. Iya masa, iya iya. ada masa di mana mereka semua akan kecewa dan diusir. Di mana dalilnya? 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim. Kita semua ini adalah anak-anak direktur utama. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum jelas seperti apa nasib kita. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saya analogikan tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak karyawan, anak-anak perusahaan. Tetapi belum nyata bagaimana kita nanti ketika kita sudah pensiun. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila kemudian Riko menyatakan dirinya kepada kita, kita akan menjadi sama seperti Riko. Sebab kita akan melihat Riko dalam keadaan yang sebenarnya. Ternyata Riko dalam keadaan yang sebenarnya adalah karyawan biasa, bukan direktur utama. Satu. Yang kedua, 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan kemudian oleh Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan Elohim menjadi semua di dalam semua. Saya analogikan kepada saudara. Tetapi segala sesuatu apabila segala sesuatu sudah dijelaskan oleh saudara Riko kepada kita, maka saudara Riko sendiri sebagai asisten, sebagai anak dari perusahaan ini akan menaklukkan dirinya di bawah pimpinan, di bawah direktur utama, setelah dia melaksanakan tugasnya menyampaikan pesan direktur utama yang telah kemudian menaklukkan segala perintah-perintah itu kepada kita semuanya atas perintah atasan, supaya di atas perusahaan ini hanya ada satu direktur tertinggi di dalam semua unsur yang ada di perusahaan kita ini. Hanya ada satu direktur utama, tak boleh ada yang lain. Tadi saudara Riko bercerita dia atas mimbar, di atas panggung, di podium, itu hanya sebagai wakil menyampaikan apa yang menjadi pesan direktur. Ketika semuanya sudah disampaikan, maka saudara Riko akan turun duduk bersama dengan kita di bawah sebagai staf biasa, dan yang tinggal di atas podium tinggal satu, yaitu direktur utama. Inilah yang terjadi terhadap saudara-saudara Kristen, sehingga nanti kelak Yesus akan melakukan pengusiran karena mereka menganggap Yesus itu adalah direktur utama, padahal dia hanyalah duta, sekretaris, wakil Tuhan untuk menyampaikan pesan direktur utama kepada staf. Demikian. Iya. Iya. Oke, saya kira begitu untuk sementara. Saudara-saudara sekalian, ada guru-guru saya yang bisa melanjutkan. Kebetulan saya mau melakukan perjalanan. Saya mohon izin untuk sejenak. Sebentar malam insya Allah kita akan jumpa kembali. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi ilmu, edukasi khusus untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang merasa ini butuh dan diinginkan. Kemudian mudah-mudahan kalimat-kalimat yang tidak berkenan, kata-kata yang tidak membangun, itu hanya kembali kepada saya. Jangan diambil, jangan dipetik-petiklah yang baik-baik. Saya tutup.
Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore untuk teman-teman semua. Silakan dilanjut guru-guru saya yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Guru Ndazuma sudah mewakili umat Islam untuk berdiskusi lintas agama. Ya, untuk teman-teman di bawah, silakan yang mau naik berdiskusi guru-guru kita yang Kristen. Ada tuh mencer. Ada mencret tuh. Ayo mencret diskusi. Selamat sore Bang, selamat sore. Sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Enggak. Enggak. Silakan. Ya. Jadi begini. Kenapa jadi Patrick nih? SpongeBob. Iya. Ayo Ceret, mau diskusi sama siapa? Ada Ustadz Sugi, ada Ustadz Abuya, ada Ustadz Derma, ada Ustadz Rizko. Rizko ini Ustadz belum ya? Masih pendeta ya? Belum. Oke. Mas. Ya, oke. Ada Ustadz Wan Abi. Silakan dipilih. Mau sama siapa? Bebas Mas. Meliti, Cak. Izinkan Bebas saya ya, untuk menanggapi apa yang menjadi ceramah Bang Zuma tadi. Enggak, izin. Gini, sebenarnya orang Kristen itu, aku dari Guru Ndazuma tadi, ini kan kebetulan ada Bang Rizko ya, izin ya. Yang sebetulnya ini yang sejatinya nih Mencret. Sejatinya yang menjadi Tuhan itu siapa sih? Saya kok bingung gitu loh. Coba. Iya. Bang Zuma dan Saudara Riko tadi menganalogikan Bang Zuma sebagai direktur utama, asistennya Riko ya. Tentu Bang Zuma sama Riko itu fisik ataupun materi ya, itu tidak Kalau Bang tergolong Rizko di ini dalam nggak menuhankan, hakikat Bang Rizko ilahi. ini nggak menuhankan Yesus, Ya, yang ke situ, ya. nggak sama sama kamu. Saya tidak memaksa. Siapapun saya tidak pernah memaksa untuk menuhankan sesembahan orang lain. Namun di sini kita ranahnya itu berdiskusi, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keimanan di dalam sesembahan kita masing-masing. Oke, Tentu baik. yang Anda baca-baca Biar nggak tadi panjang lebar, itu tunggu. Saya sedikit aja, silakan. sebentar lagi aku mau sholat asar. Bentar lagi ya, saya dikit aja mencerit. Saya kepingin, tolong gini loh, kita diskusi baik-baik, mencerdaskan, ya. Kita sebetulnya konsep ketuhanan di dalam kekristenan ini bisa dipahami atau enggak sih? Konsepnya ya, konsepnya bisa dipahami enggak sebenarnya? Konsepnya sangat logis, Mas. Oke, Silakan. stop. Baik, kita uji sekarang. Bapak di sorga ini Tuhan atau bukan? Bapak itu sifatnya goib, hakikatnya ilahi. Ditanya Tuhan atau bukan, kok jawabnya kemana-mana. Tuhan atau bukan? Iya. Gelar firman gitu Bapak dong. itu, gelar firman goib. Terserah itu mau yang firman mau apa, saya nggak tanya manusia firman, itu saya tanya Bapak. Saya tanya Bapak. Bapak ini roh atau jasmani bentuknya? Bapak ini bersifat goib, memiliki Oke, roh ya. kekal bersama firman. Oke, ya, Ia jangan adalah panjang-panjang. hakikatnya ilahi. Oke ya, jangan panjang-panjang. Dibilang jangan panjang-panjang. Oke, pada saat Yesus bangkit, kira-kira ada yang mengenal Yesus nggak? Manusia yang melihat Yesus apa siapa yang Anda tanya? Iya, manusia. Ketika Yesus Orang-orang terdekat Yesus itu ada yang Oke. Namun ketika Yesus bangkit,
itu naik ke surga itu dengan tubuh kemuliaannya. Baik, ketika Yesus naik ke sorga, proses naik ke sorga ini kira-kira disaksikan oleh orang-orang atau tidak disaksikan? Disaksikan oleh orang-orang. Disaksikan oleh orang-orang. Salah satunya siapa? Satu aja. Salah satunya itu murid Siapa? Yesus ya? Iya, Paulus. Bukan. Oh bukan Paulus, ngawur aja Diansa ini. Bukan, siapa berarti? Anda cari sendiri di situ. Saya Ya, tidak sudah bisa. ya. Oke. Intinya ada ya, Banyak, sepakat ya. Banyak, bukan cuma satu, banyak. Pada Ratusan orang. saat Yesus, baik. Pada saat Yesus kan naik dari tanah, kemudian Yesus naik. Ini kan disaksikan oleh murid-muridnya dan orang banyak kan gitu. Ya. Nah, kira-kira Yesus kan naik bersama tubuh kemuliaannya, tapi tetap tubuh kan kemuliaan. Nah, pada saat disaksikan itu kira-kira kelihatan mata atau tidak kelihatan? Jelas kelihatan dari kacamata Berarti kalau manusia yang melihat. berarti kalau kelihatan itu bentuknya roh atau bukan roh? Bentuknya tubuh kemuliaan. Bukan roh kan? Bukan. Nah, sip gitu dong. Pinter gitu loh, diskusi yang enak aja ya kan. Oke. Setelah itu pada saat Yesus proses naik surga, saya bilang proses belum sampai surga ini. Proses naik surga, Yesus itu pakai pakaian atau nggak pakai pakaian sama sekali? Pakai pakaian. Pakai pakaian jubah ya, bukan sarung kan? Jubah kan? Ya, jubah. Jubah. Sip. Pada saat Yesus proses naik ke sorga nih ya, proses naik ke sorga, ini kan disaksikan oleh orang banyak nih. 5 meter, katakanlah 5 meter atau 10 meter dari tanah kan disaksikan oleh orang banyak kan gitu. Betul. Nah, pada saat proses naik ke sorga ini, kira-kira menurut Anda, Bapak di sorga ini sudah nunggu Yesus atau nggak nunggu Yesus kira-kira? Bapa di surga itu hakikat keilahian Yesus itu sendiri. Karena dia Saya bersifat tahu, maksud saya itu ada di sorga atau bukan gitu loh. manusia, firman Ada di Allah surga atau menyebut enggak ada di Tuhan surga? itu di surga. Namun Tuhan itu Bapak di dalam, sorga, esensinya Bapak di sorga sebagai atau Bapak di penguasa neraka? itu, Ia menyelimuti alam semesta. Dan kita menyebutnya Astagfirullahaladzim. dalam firman itu, Sebutan menurut Yesus aja bro, jangan menurut kamu. Menurut Yesus Bapak itu di sorga atau di neraka? persoalannya di dalam iman kekristenan, surga itu bukan tempat. Loh, lalu apa Surga bukan tempat? itu melambangkan. Ya, betul. Mulai gabrul ini. Bukan tempat apa? Makanan? Bukan. Surga Apa? itu melambangkan. Bayang-bayang kali Bang Ardi dia mikirnya kali. Dia ada di dalam dunia roh, bukan lagi di dalam Di dalam itu tempat atau bukan tempat? Di dalam. Di dalam mana? Di Loh, dalam tadi kan bilang di dalam. Kata-kata di dalam itu menunjukkan tempat atau makanan? Saya tanya. Di dalam apa? Kapan saya bilang di dalam? Apapun konteksnya, kata-kata di dalam itu menunjukkan tempat atau makanan. Siapa yang bilang di dalam? Loh, Kau tadi ya mencet. lupa dia. Kau bilang di dalam tadi mencet. Tadi bilang di dalam. Lupa. Iya, maksud saya di dalam surga itu kan, di dalam itu kan. Nah, di dalam dunia sorga, roh tadi. di dalam sorga ya, di Bukan dalam, fisik di dalam sorga. seperti Sekarang saya tempat tanya, yang apa Anda bedanya di bayangkan dalam bumi. sorga dengan di luar sorga? Bedanya Anda apa? pahami dulu tentang Ya, konsep sekarang surga. saya tanya, Surga sekarang saya itu tanya, bukan seperti- Astagfirullahaladzim. Tadi Anda bilang di seperti dalam tempat surga. yang Tolong ada di jelaskan surga secara itu. ilmiah kepada, dengerin dulu, mencret. Tolong jelaskan saya secara ilmiah dan logis pikiran saya masuk, apa perbedaan di dalam sorga dengan di luar sorga? Apa bedanya? Oke. Ketika ada bertanya bahwasanya apa bedanya di dalam dan di luar surga, saya menjelaskan di dalam surga dulu. Ketika Anda mengetahui kata-kata di dalam surga, itu berarti Anda sudah koik alias sudah meninggal. Artinya roh Anda sudah menentukan Anda. Saya nggak masuk tanya ke dalam koit atau nggak kerajaan koit, surga, bro. apa, masuk ke dalam Saya tanya kerajaan bedanya. neraka. Duh. Di dalam itu bukan berbentuk seperti di dalam rumah yang di bumi. Anda harus pahami itu dulu ya.
ketika Ya Anda apa bedanya di mencampur dalam adukan dengan di itu, luar? maka sedang- Pertanyaan saya gini loh bro ya. Gini bro. Bro aku kasih tahu bro. Iya, Bro, Ambil bro aku gelas, kasih tahu ya. ambil gelas. Ah, Nih. Ini secara logis ya, secara logis. Apa bedanya ini Iya. di dalam sini dengan di luar sini? Bedanya apa? Kalau di dalam itu Oke. ini masuk gini. Nah, ini di dalam bro namanya. Tuh di dalam. Nah, kalau di luar gimana? Prakteknya kalau di luar gimana, bro? Ya, kamu ambil lah. Kamu ambil. Ah, Taruh di diambil. luar. Nah, ini di luar atau di dalam? Oke, itu di luar. Ah, sekarang contohkan saya, ibaratnya, gambarannya, ibarat ya. Ini saya ngomongkan soal imagine. Imagine ini sorga dan ini kamu. Kamu masuk surga itu gimana caranya? Masuk gini atau gimana? Coba. Iya. Ini di kemana tadi ini? kita Ini membahas- katakanlah kamu, rohmu ini katakanlah gambaran ya. Ini gambaran rohmu ya. Ini gambaran rohmu. Bagaimana cara menyebut bahwasanya roh mencerdaskan masuk ke dalam surga? Ini surga. Nah, gimana caranya ini? Oke. Berarti bukan Yesus lagi yang kita bahas ya. Roh saya ya. Astagfirullah, nanti ke sana. Oke, ini dulu. Fokus. Oke. Roh saya dulu gitu. Ini rohmu, ibaratnya ini rohmu. Terus ini sorga. Gimana caranya biar bisa disebut rohmu ini masuk sorga? Gimana caranya? Oke, ya sudah, kamu diam dulu ya. Kertas yang Anda pegang itu dan plastik yang Anda pegang satu lagi itu. Ini buku bro, buku. Ya, buku. itu sifat Nah, ini rohmu, materi ini rohmu. ya, di dunia. Rohmu, rohmu ini. Ini roh. Nah, ketika kita Terus gimana caranya biar bisa masuk surga? Saya harus ngapain? Ya. Hah? Ya kamu diam aja dulu. Tenang, sabar. Ketika Anda membahas tentang roh, apalagi membahas tentang roh ilahi. Saya roh nggak tanya ilahi itu. Saya ataupun tanya roh bagaimana saya itu tidak seperti caranya fisik. biar bisa disebut rohmu ini masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Apa harus gini? Apa harus Roh gini? saya bahagia. Loh, saya nggak Ketika tanya roh saya bahagia apa bahagia, sedih. ketika Yeay. Saya tanya bagaimana posisinya. Sekarang saya tanya ya. Bagaimana posisinya ini udah, kamu diam ketika aja dulu. bisa disebut di dalam sorga? Ini sorga, ini rohmu. Gimana posisinya ini? Harus saya taruh mana? Oke, ya. Ketika Anda menganalogikan dengan itu, memang sangat Anda di sini sedang cacat dalam berpikir begitu. Loh, Biar itu- katanya biar- tadi logis. Yang bilang logis tadi siapa? Woi, yang bilang logis siapa Oke, tadi? makanya kamu bisa Enggak, ini berdiskusi logis gak? Coba, ini logis gak ini? Logis gak? Ya iya logis. Tadi yang bilang bahwasanya konsep ketuhanan Anda logis siapa? Oke, ya. Siapa? Jawab dulu, jangan oke. Siapa? Anda patut mengetahui Siapa bahwasannya yang tadi bilang konsep ketuhanan saya logis siapa? yang bilang kamu siapa? Saya kan. Loh, lah ya kamu lah. Gimana sih? Kau tadi mencek Iya. yang bilang. Iya, yang bilang kamu siapa? Kan saya kan yang bilang logis. Iya, yang bilang kan kamu, mencret dulu ya. Oke, sekarang ini logis nggak ini? Sekarang tolong tunjukkan kepada saya sisi logisnya ketika ini adalah gambaran rohmu dan ini gambaran surga. Tolong Soalnya posisikan Anda di bisa mana ini berdiskusi berada. Ya, tolong posisikan ini di mana berada. Ya, bisa di mana ini? berdiskusi. Harus berada di mana ini? Ketika mencret disebut, oh mencret masuk surga. Iya, Nah, ini di mana posisinya? Bisa diskusi kamu. Ya posisinya di mana? Saya taruh mana ini? Ini saya taruh Masukin ke mana? dalam, Bang Ardi. Bang Abi, saya izin turun dulu ya Bang. Oh iya Bang Siap, Ardi. Bang Rizko, Oke, siap. Rizko. Semoga Iya, siap. sadar ya deh. Iya, nanti kita lanjut malam lagi Bang. Ini adalah Makasih. Ya, Terima kasih. semua abang-abang saya. Oke, sama-sama. Terima kasih Bang. Baik. Iya, Oke, Bang. kita lanjut ya teman-teman ya. Izin ya teman-teman. Ustadz Sugi izin ya. Guru-guruku Ustadz Abu ya. Sebentar aja ya. Bunda Rahma yang Masya Allah. Bunda Rahma. Yang imut.
Iya. Nah, tolong gini ya sekarang ya, dengerin biar nggak terlalu panjang. Tolong posisikan di mana saya harus menaruh ini, meletakkan ini ketika ini disebut masuk ke dalam surga. Ini rohmu, gambaran. Ini gambaran rohmu, ini gambaran surga. Tolong di mana saya harus meletakkan posisi ini ketika bisa disebut mencerdaskan masuk surga, rohnya masuk surga. Di mana saya meletakkan? Surga itu bukan tempat seperti kresek itu, Mas. Loh, tadi yang bilang di dalam surga siapa? Saya. Iya, di mana? Di mana bilang di dalam surga? Saya harus taruh mana ini? Di dalam kerajaan Allah. Saya nggak nyuruh kamu masukkan ya, enggak. Cuman saya bertanya kepada kamu, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya biar bisa disebut rohnya mencret ini masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Saya apakan Ketika ini? saya bahagia bersama dengan Allah di Ini saya kerajaannya. Tuhan, contoh loh ya, naudzubillah min dzalik. Contoh. Nah, Ya. ini rohmu, we mencret, kamu masuk surga. Nah, ini masuk surga ini saya lempar atau saya pukul-pukulkan kepala atau saya gini-ginikan atau gimana? Ya, tentu saya merasakan bahwasanya saya di surga. Iya, gimana caranya? Ini di mana? Ini saya taruh mana? Nah, itu saya sudah berada di dalam surga. Ini saya taruh mana ini? Itu kamu masukkan ke dalam kresek, itu kan benda. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Ah, ini Iya. ini sebutannya apa? Sebutannya rohnya di dalam surga atau rohnya di luar surga kalau udah masuk gini? Ya. Sebutannya apa? Ya. Surga sama tempat yang ada pegang itu berbeda. Fokus. Sebutannya ini bisa disebut di dalam surga atau di luar surga sebutannya. Nah, tadi di surga tidak ada materi, kamu malah terbalik. Kamu ada Ini loginya. astagfirullah, ini gambaran, Bung, gambaran. Tahu nggak gambaran sih? Tahu nggak bahasa Indonesia gambaran sih? Anda Ya sudah- saya tahu kalau ini bukan roh, saya tahu, dan ini juga bukan surga, saya tahu gitu loh. Tahu. Yang saya maksud ini gambaran. Tadi kan mencret bilang, ya ini dimasukkan situ kan gitu. Nah, kalau sudah masuk gini sebutannya apa? Roh mencerdaskan berada di Di dalam surga. Nah, kalau di sini sebutannya apa? Di neraka. Di luar. Di neraka. Di luar ini. Saya nggak Kalau ngomong di- neraka. Ini kan konteks tentang surga kan. Surga Saya dan nggak neraka. ngomong neraka, kampret. Kucuk Bang Ardi. Berarti ngapain kamu ngomong surga kalau nggak ngomong neraka? Saya hanya tanya di dalam surga itu posisinya di mana, di luar surga itu posisinya di mana. Emangnya Nah, di kalau surga begini ini ada? posisinya di luar atau di dalam? Saya tadi mengatakan saya nanti ketika roh saya itu Aduh, ya Allah. Ya Allah, untung saya punya Makanya jangan terlalu kurus jadi saya punya orang. obat kalpanak. Sendiri kau. Jadi darah tinggi saya agak nggak darah tinggi gitu kan. Nggih, siap Bu, nggih. Nah, coba dikit lagi, bentar lagi 5 menit ya. 5 menit nggak lama-lama ini. Ini di luar surga atau di dalam surga? itu di neraka. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, aku turutin, ini di neraka. Kalau ini Itu di dalam surga. apa bedanya? Bedanya adalah ketika kamu masukkan ke dalam, berarti saya di surga. Kalau Nah, kamu masukkan ambil ke dalam. Nah, berarti tempat kan? Tempat kan? tentu bukan tempat seperti yang kamu. Loh lah, ini apa ini kalau bukan tempat? Woi, ini loh. Kresek. Loh ini loh. Loh ini rohmu. Lah ini rohmu di sini. Itu siapa? Itu kan Loh, kresek. kan analogi gambaran. Gimana sih kamu ini? Gambaran Bang mencerdaskan. Ini gambaran imagine ini. Tahu nggak imagine? Hei. Gimana Kalau mau saya bakar mencerdaskan kresek Bang? itu, bisa nggak? Coba kamu bakar. Aduh. Coba. Jangan Kalau lari. kresek ini dibakar berarti kamu membakar sorga gitu. Apakah surga bisa dibakar? Loh, dia nggak bisa. Makanya. Kenapa Anda sama-sama? Lah ya makanya. Makanya. Yang namanya astagfirullah, ini gambaran, Bung. Saya nggak menyamakan, ini gambaran. Waduh. Makanya jangan terlalu sok pintar kamu.
Lo bukan sok pintar, kamu aja yang sok bodoh gitu Saya loh. suruh Anda bakar plastik itu, bakar cepat. Oke, ya, oke lah, oke ya. Kita lanjut ya, biar nggak muter-muter di situ. Oke ya, kita lanjut. Ini Bapak di sorga. Bapak di sorga, ada kan Bapak di sorga, Tuhan kan ini kan? Ya, hakikat keilahian Yesus itu Bapa. Yes, Tuhan. Saya nggak tanya Yesus. Bapak ini. Bapak, Ya, Bapak kan bukan berkaitan dengan Yesus. Loh, Bapak kan bukan Yesus. Sekarang saya tanya, Bapak dan Yesus pribadi yang sama atau hakikat? Dengerin. Bapak dan Yesus itu pribadi yang sama atau berbeda pribadinya? Pribadi Yesus sebagai manusia. Pribadi Yesus yang Lah iya sebagai berbeda hakikat kan. Yang saya tanyakan nih Bapak, bukan pribadi manusianya Yesus. Yang saya tanyakan nih Bapak, keilahian paham nggak? Yesus. Iya Hakikat Bapak, keilahian Yesus, kan ini Bapak. Kan Bapak. Kamu bayangin tangan Oke. kamu. Bisa dipotong. Ini Bapak ini. Ini gambaran ini. Oke ya, gambaran ini Bapak. Ini proses yang naik ke surga ini Yesus. Yesus ini ada tubuh dan juga roh, betul nggak? Betul. Atau nggak ada rohnya? Yesus memiliki dua roh manusia Oke. dan roh hakikat keilahian. Oke, berarti di dalam tubuh Yesus ada tiga. Ada dua roh. Satu roh Tuhan, dua roh manusia. Ketiga jasmaninya Yesus kan gitu komponennya, betul nggak? Nah, baik. Di sini ini Bapak di sorga. Bapak di sorga. Di sini ini Yesus yang proses naik ke atas sorga tadi loh. Masih ingat nggak? Proses naik ke sorga 5 meter atau 10 meter dari tanah. Ingat nggak? Ya. Manusia Ya, ini melihatnya proses. naik dengan tubuh Iya, oke. kemuliaan. Ini proses. Ini Bapak di sorga. Yesus ini menuju Bapak atau Bapak yang menuju Yesus? Kira-kira. Fisik dari Yesus itu menuju kepada hakikat keilahiannya sebagaimana dia Nah, datang kepada melalui Bapak roh. kan? Kepada Bapak kan? Kembali jadi roh lagi, ya. Iya, dengerin, kepada Bapak kan? Iya, hakikat keilahiannya. Iya. Betul. Jadi Yesus yang naik. Kalau Yesus di bumi artinya Bapak yang turun. Tapi kan ini Bapak di atas, Yesus yang naik kan gitu. Sebetulnya Bapak itu kenapa dibilang turun? Karena Astagfirullahaladzim. Jangan kemana-mana. Udah, jangan kemana-mana. Biar nggak lama-lama. Ini di sini Bapak di sorga. Ini Bapak di sorga. Ini Yesus proses naik 5 meter dari tanah. Kan gitu. Yesus kan pakai baju nih. Pakai baju. Nah, pertanyaan saya, yang Tuhan itu yang mana? Yang Tuhan di sorga ini yang merupakan Bapak atau yang proses 5 meter atau 10 meter naik ke sorga ini? Yang Tuhan yang mana? Gelar firman Yang mana yang Tuhan? turun menjadi manusia itu adalah Tuhan. Enggak, di antara ini loh, dengerin. Di antara ini yang Tuhan yang mana? Yang Bapak di sorga atau yang proses naik yang sudah ada di sorga atau Gelar yang proses firman naik ke Bapa. sorga? Yang turun menjadi manusia itu adalah bergelar Tuhan. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya simpel, Bung. Dengerin ya. Yang Tuhan yang mana? Apakah Bapak di sorga atau Yesus yang proses naik ke sorga ini? Yang Tuhan yang mana? Yesus. Bang Yang Juma lagi kekuasaan on. Yesus yang adalah hakikat keilahian Yesus Andi, tetap pada Bang Juma esensinya lagi on. sebagai Gurunda Tuhan dan Zuma, Allah. monitor Gurunda. Ya udah. Gurunda Oh, masih di jalan. masih di jalan. Masih di jalan Gurunda. Oh, aduh, ganteng banget ya. Lanjut Gurunda. Agak gede lah. Saya nyimak Udah. Oh iya. suaranya. Siap Gurunda. Izin Gurunda. Baik. Ini oke ya. Saya lanjut sedikit lagi ya. Jadi yang Tuhan yang mana? Yang naik ke sorga yang proses ini atau yang sudah ada di sorga yang Tuhan yang mana? Tetap pada esensinya adalah hakikat keilahian Yesus. Sekarang saya tanya, Yesus naik ke sorga ini untuk bergabung dengan Bapa atau tidak? Yesus kembali ke surga, kembali ke hakikatnya sebagai ilahi. Iya, kembali ke sorga ini kembali kepada Bapa atau tidak kembali kepada Bapa? Iya, hakikat keilahian Yesus kan Bapa. Nah, berarti Yesus menuju sorga kan? Yesus menuju sorga kan? Main-main nggak tahu pulang. Iya, berarti Yesus itu kan menuju sorga kan? Iya, menuju surga. Oke, baik. Bersatu kan dengan Bapa nanti? Sejak kekal sampai kekal, firman Bapa bersatu dengan Bapa. Hakikat Enggak, keilahian tubuhnya loh, tubuh jasmaninya Yesus nanti tubuh ini jasmani. itu bersatu dengan Bapa kan? Yesus, tubuh jasmaninya kembali kepada hakikat keilahiannya. Lah iya, bersatu atau bercerai?
Hakikat keilahian Yesus bersatu dengan tubuh kemanusiaannya Nah, yang bersatu, digantikannya. bersatu, baik bersatu. Pertanyaan saya sekarang, jika Bapa di sorga, kemudian di sini ada Yesus sudah sampai sorga, ini sudah sampai sorga. Ketika Yesus sudah sampai sorga, Anda bilang Yesus bersatu dengan Bapa. Anda juga tadi bilang Yesus itu menggunakan pakai pakaian. Pertanyaan saya, berarti Bapa di sorga pakai pakaiannya Yesus, gitu? Di surga tidak ada darah daging lagi, tidak ada materi lagi. Loh, lah Kalau pakaiannya ditanya Yesus baju, kenapa dikemanain? darah, Bang? Ya? Hei, Kekuasaan pakaiannya hakikat Yesus, keilahiannya pakaiannya Yesus Baju, dikemanain? bukan darah yang ditanya. Pakaiannya Yesus Kembali. dikemanain? kembali kepada kekuasaannya. Oh, enggak, pakaiannya Yesus dikemanain? Kembali kepada hakikat kekuasaannya, yaitu hakikat keilahiannya. Pakaian, nggak tanya daging. Iya. Emangnya kamu Iya, di mana? Dipakai Bapak kan? digantung di mana? Berarti dipakai kembali Bapak kan? kepada hakikat keilahiannya yang menciptakan Iya, berarti Jubah dipakai Yesus. Bapak kan pakaiannya Yesus? jubah Yesus kan hakikat keilahian Yesus. Iya, berarti kan dipakai Bapak kan di sorga. Mau dipakai mau enggak, itu kan hakikat ilahi itu kan tidak berfisik, tidak Oh, berarti berbentuk. ditaruh, nggak dipakai sama. Lah yang tadi yang bilang yang inilah gabrulnya teman-teman. Ketika orang-orang Kristen menarasikan bahwasanya Yesus kembali kepada Bapa, kemudian bersatu kepada Bapa. Pertanyaan saya, Yesus pada saat naik ke sorga pakai pakaian nggak? Pakai. Nah, ketika sampai sorga, pakaiannya dikemanain? Ayo. Di mana kamu nampak dijemurkannya, digantungkannya di mana? Berarti dipakai Bapa kan kalau nggak nampak? Pakaian Yesus, jubah Yesus kembali kepada hakikat keilahiannya karena dia Lah yang iya, menciptakan berarti kan dipakai jubah itu. Bapak. Berarti kan dipakai Bapak. Tidak, Pak. Loh, Kan tidak ada materi. Pakai buat apa? berarti dipakai Di surga Yesus. Tidak ada materi. Iya, berarti dipakai Tidak Yesus. ada materi di surga. Dipakai Di Yesus surga nggak? tidak ada materi. Loh, lah kemana pakaiannya Yesus? Saya tanya. Ya itu kekuasaan Allah kamu. Di pergi mana cari ke pakaian sana. Yesus? Jawab. Di mana? Pakaian Di Yesus. mana? Iya, saya tanya. Di mana? Ya, Mana kembali ayatnya? Mana kembali ayatnya? kepada pencipta pakaiannya. Mana Kembali ayatnya pakaiannya Yesus kembali kepada ciptaannya? Mana Makanya ayatnya? Kalau nggak ada ayatnya, nggak usah kamu tanya, kan begitu? Loh, loh, ada ayatnya. Yesus itu memakai Iya, pakaian nggak tuh boleh. ada ayatnya. Iya. Ada nggak? Nah kamu sekarang pertanyaan nampak saya, ayatnya sekarang pertanyaan bahwasannya saya, ketika pakaian Yesus Yesus naik ke atas sorga, dengerin. sampai di Pertanyaan surga ketika itu Yesus, dicuci. aduh ngomong sendiri nih orang, aduh gantian ngomongnya. Ketika Yesus naik ke atas sorga dan Yesus menggunakan pakaian, kemudian dinarasikan pakaian itu tidak pernah dicopot dari tubuh Yesus, berarti pakaian itu masih nempel di tubuh Yesus, paham nggak? Iya, tubuh kemuliaan. Iya nempel kan. Nah tubuh kemuliaannya Yesus itu bersatu dengan Bapa kan. Kembali kepada hakikatnya sebagai ilahi. Iya bersatu dengan Bapa kan. Kalau Ya, kembali kan bersatu dengan bukan Allah berarti Bapa. Bersatu materi, bukan bersatu Oh fisik. berarti nggak bukan bersatu. materi. Oke pertanyaan saya, yang jadi Tuhan di sorga itu yang Bapa yang nggak menggunakan pakaian atau Yesus yang menggunakan pakaian? Yang mana yang jadi Tuhan? Bapa atau hakikat keilahian Yesus kekal bersama firman-Nya, kekal bersama rohnya. Tak berfisik, Saya tak tanya berbentuk, apa dijawab apa? tak bermateri. Tahu juga dia. Ya Allah. Firman-Nya. Pakaiannya gini ya, orang-orang Kristen yang bisa jawab pertanyaan saya transfer 10 juta ke rekening saya sendiri. Ya. Di mana tolong tunjukkan pada saat Yesus naik ke sorga, tunjukkan kepada saya di mana pakaian yang digunakan oleh Yesus. Apakah dipakai Yesus mendampingi Bapa, berarti ada dua Tuhan. Yang satu yang roh yang enggak pakai pakaian, yang satu Yesus yang jasmani yang pakai pakaian. Pilihan pertama. Pilihan kedua, jika Anda menarasikan Yesus bersatu dengan Bapa, berarti pilihannya adalah Bapa di sorga itu juga menggunakan pakaiannya Yesus. Silakan berpusing-pusing sendiri, silakan dipikir sendiri konsep ketuhanan yang gabrul ini. Terima kasih saudara. Lanjut monitor, saya izin sholat dulu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya, salam Bang. Salam. Selamat sore Pak Jordan.
Ustaz Alif, monitor silakan gantian. Sebenarnya masih ada jubah Yesus itu masih ada. Itu kan tertulis di dalam kitab Wahyu. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi jubahnya masih ada. Oh, masih ada tuh, Bang menjelaskan. Mantap Ustadz. Lanjut Ustadz. Afan, aku nyimak aja. Nah iya, cuman permasalahannya kalau dibahas kerunutan ke yang tadi ke dia terangkat, apakah dia di sana itu ganti jubah? Nah itu pertanyaannya. Apakah jubahnya yang sama seperti waktu dia terangkat? Nah itu kan tidak tertulis tuh. Oh ya, Mungkin mohon waktu maaf. terangkat pakai jubah Pak. yang lama. Tadi Bapak di atas. baca ayat yang gimana? Mohon maaf. Loh, di kitab Anda di Wahyu 19:16 di situ kan tertulis dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Waktu dia terangkat kan belum ada namanya tuh. Nah, di atas dibordir dulu kali gitu. Nah, nanti waktu turun udah ada namanya gitu. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Jordan. Waalaikum. Alif. Monitor. Ya, itu yang baju di dalam kitab Wahyu. Itu jelas sudah ada perubahan, tetapi tidak ada ayat. Ya. Waktu Ya jubah betul lah, kan itu, saya juga tadi bilang Pak Jordan. ya, baru tentang Bajunya jubah udah tadi ganti. kan. Jadi jubah yang ada di dalam kuburan, kita harus tahu kan waktu Yesus disalib, jubahnya itu kan dipakai untuk buang undi. Tetapi pada waktu Yesus mau diturunkan disalib, itu jelas dikeramasi, ada rempah-rempah di sana. Yang jelas Ya, dia dipakein kain lenan, dipakein kain kafan, Pak Jordan. Dia Nah. dikuburkan di kafani, Pak Jordan. Iya, Nah, ketika dia bangkit dari kubur, tersisa kain kafannya. Kemana ini nggak pakai baju? nah, tersisa itu kan kuasa Tuhan, kan dia punya Iya, mujizat. Jadi kalau Iya. misalnya entah itu kain kafan itu yang dipakai kemudian berubah atau misalnya ada jubah yang lain, itu nggak tercatat seperti itu kan, kita nggak bisa mengira-ngira juga. Kalau tidak ada ayat ya buat apa kita ngira-ngira. Iya. Ya makanya Yesus ketika dia dikubur, dia menggunakan kain kafan. Tapi di situ dia ganti baju kan. Karena kain kafannya ditinggal, dia sudah bangkit, tidak telanjang pakai baju. Kan ketika ketemu dengan Maria, Maria nggak kenal dikiranya tukang kebun. Nah, Iya. jangan-jangan kan pakai kostum tukang kebun kan? Ya bisa aja begitu, tetapi kan Ah, bisa aja. Gitu. tapi kan itu perkiraan. Iya. Karena tidak ada yang menjelaskan ayat bahwa ketika dia bangkit, dia misalnya dikasih orang kah, atau misalnya minta dari tukang kebun dan lain-lain sebagainya, kan tidak tercatat cerita seperti itu. Kita mau Nah, ngarang-ngarang. makanya kita ngikutin narasi apa yang tercatat. Ya, Makanya betul. ketika setelah 40 hari Yesus terangkat ke surga, tentu dia kan menggunakan jubahnya kan gitu, Ya. pakai pakaiannya. Nah, ketika nanti dia akan turun lagi, jubahnya sudah ada tulisannya. Ya. Yang tulisannya Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan, gitu kan? Iya. Udah ganti jubahnya. Entah ganti jubahnya atau memang jubah itu di atas dicetak dulu. Ya, iya, nggak masalah. Mau dicetak ya, tetapi kan Di atas, tulisan cerita di nggak atas ada. baru, di atas baru disablon. Nggak masalah. Kalau kuasa Tuhan nggak perlu sablon-sablonan. Iya, cuman kan sablonnya beda gitu. Oh ya memang beda. Sablonnya Iya. beda. Sablonnya Iya, itu sablon otomatis. surga. Bisa pakai bahasa kalau memang mengambil untuk memperjelas sesuatu, kita harus pakai bahasa yang katakanlah modern lah ya, yang bisa dipahami, mudah dipahami. Kalau sekarang kan lagi marak sablon dan lain dan sebagainya.
Ada yang sablonnya misalnya dicat, ada juga yang dijahit. Kan tidak dijelaskan seperti itu. Atau misalnya dijahit dijahit warna lain kah? Nah, itulah. Pak Ya, Alif, kembali Pak Jordan kepada Ya, Pak pembahasan awal kembali. Aku Ketika tidak di tahu. surga,